Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rahmat, karunia, nikmat yang Dia berikan kepada kita semua hari ini, dan lebih khusus nikmat iman, nikmat Islam yang hari ini kita diberikan atau hikmah. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadikan Ramadan, khususnya tahun ini sebagai Ramadan, sebagai bulan iman dan bulan imun. Kenapa ini saya, atau mungkin hal ini menjadi salah satu perhatian saya, karena memang subhanallah ya teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Ramadan ya sejatinya adalah bulan yang penuh kebaikan, keberkahan, dan sebenarnya kalau dari sisi kesehatan ya, itu bulan yang sangat-sangat sempurna untuk kita jadikan momen untuk memperbaiki seluruh sistem ya, atau seluruh bagian-bagian tubuh kita. Anda bayangkan mobil ya, mobil itu katakanlah Anda punya mobil atau motor ya, kemudian setiap hari mobil itu dibawa ke tempat bengkel, dicari terus masalahnya apa, atau dicari terus yang kotor bagian yang mana, tiap hari dibersihkan gitu kan. Anda bayangkan itulah yang terjadi pada tubuh kita ya pada saat Ramadan ya. Jadi bayangkan montirnya itu udah disiapin sama Allah ya. Pekerjanya atau ahli ahli mekaniknya motor tadi, kalau kita banding, kita tuh udah disiapin oleh Allah dengan seluruh sistem yang siap bekerja di bulan Ramadan ya. Namun ada hal yang menjadi perhatian dan sedikit mungkin mungkin sayang ya gitu ya, kesayangan saya di situ ya. Maksudnya gimana? Karena memang kebanyakan orang di bulan Ramadan ya, antara bulan Ramadan yang 30 hari atau 29 hari tersebut dengan 11 bulan yang lain, itu nggak banyak beda gitu kan perlakuan mereka terhadap badan mereka ya. Bahkan ada sebagian orang yang mudah-mudahan bukan kita ya, itu sahur dan berbuka khususnya itu dijadikan ajang balas dendam ya. Padahal saya sempat membaca satu buku yang juga jadi referensi, jadi buku Ramadan JSR kita ini, itu buku yang berjudul Ruh Puasa. Itu juga di situ sebutkan, bahkan Nabi Muhammad SAW itu, Rasul itu kan, itu subhanallah ya, bahkan beliau tuh sampai puasa wisol ya. Puasa wisol itu nggak berbuka gitu kan, jadi nggak berbuka. Jadi misalkan dia sahur, atau seorang itu sahur, kemudian sampai sahur berikutnya itu nggak makan gitu kan. Atau mungkin sampai sampai mungkin 2 hari lah kalau mungkin bahasa kita. Dan di kita itu Nabi membolehkan, jadi Nabi itu dibolehkan Allah untuk puasa wisol, tapi kita nggak boleh. Kata Nabi, kalaupun puasa ya Anda bolehnya tuh dari sahur ke sahur aja, jadi lewat sekali berbuka itu ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, Ramadan ya sejatinya adalah bulan bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih iman ya, bersih-bersih hati ya, bersih-bersih jiwa, dan bersih-bersih semua dibersihin oleh Ramadan ini ya. Karena memang bulan ini kalau kita lihat adalah bulan di mana kita seharusnya tidak disibukkan lagi dengan makanan. Itu yang pertama. Jadi kenapa makanan ini menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena memang sistem tubuh kita itu sangat terganggu, bahkan iman kita itu terganggu ya, bahkan bisa lemah dengan berlebihannya atau banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh seseorang ya. Ini adalah salah satu teguran untuk kita, karena kita tahu bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Maka kalau boleh saya sarankan, kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian ingin menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang betul-betul penuh kebaikan, penuh berkah, dan kita betul-betul fokus pada ibadah bukan pada makanan, maka
sederhanakan makanan. Jadi kata kuncinya, ya kata kunci awal ya, atau kata kunci pertama tentang bagaimana meningkatkan iman dan imun itu adalah sederhanakan makanan. Itu kata kunci pertama. Ya, sederhanakan makanan. Jadi kalau mungkin kita sering membaca ayat dalam Al-Quran, wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian jangan, tapi jangan berlebihan ya. Termasuk berlebihan ini adalah ya, menyederhanakan makanan kita. Ya, nanti saya akan bahas lagi bagaimana kita memaknai atau memahami, mentadaburi ya badan atau tubuh atau raga kita ini ya, sehingga nanti Ramadan itu betul-betul terjadi perbaikan yang sempurna. Cuman begini ya, mungkin saran saya kepada teman-teman atau rekan-rekan menyaksikan kajian ini ya, dan bukunya pun saya belum dapat, tapi insya Allah di awal-awal April nanti insya Allah kita akan dapatkan. Itu juga ada beberapa resep dan saya kasih panduannya sebenarnya untuk menjadikan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang menjadi booster iman dan imun kita. Ya, jadi kita harus memahami dulu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bagaimana sistem tubuh kita bekerja. Jadi kalau pembahasan kita di sini adalah sistem iman dan sistem imun tanda kutip saja ya, maka kita tahu bahwa iman itu meningkat dengan amal. Ya, kita tahu iman itu meningkat dengan kebaikan. Dan kita tahu juga bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita semua betapa beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in itu sangat sangat bergegas atau sangat antusias dalam melaksanakan atau beribadah di bulan Ramadan ya. Dan itulah boosternya sebenarnya. Jadi kalau mungkin kita yang mohon maaf mungkin belum pernah misalkan mengikuti sholatnya Nabi ya di bulan Ramadan ya, atau mungkin sholat para sahabat-sahabat yang lain, itu ayo kita tantang diri kita ya. Kalau mungkin cuman sekedar tanda kutip baca Quran 1 juz ya udah biasa banget lah. Mungkin kita di stamil Quran sudah biasa. Tapi coba ya paksakan diri untuk membooster, judulnya booster iman nih, booster iman. Booster iman tuh artinya harus ada kayak mobil yang katanya pakai nitro dipencet truk gitu kan, jadi kencang gitu. Nah, maka Ramadan juga harus jadi bulan itu gitu kan. Bulan dimana paksain, misalkan yang biasa cuma 1-2 juz katakanlah di Ramadan, naikin jadi 5 juz. Bahkan kalau bisa ngikutin ulama-ulama zaman dulu gitu kan, yang per 3 hari itu bisa menyelesaikan khatam Qur'annya ya. Jadi 1 hari berarti 10 juz. 10 juz kalau mungkin kita baca Bapak Ibu sekalian betul-betul fokus ya, saya kira mungkin butuh waktu 5 jam saja 10 juz itu ya. Artinya 1 hari meluangkan waktu 5 jam untuk tilawah Quran. Karena kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran ya, bulan Quran gitu kan. Jadi kalau subhanallah ya, booster iman ini kita wujudkan di bulan Ramadan ini, kita betul-betul akan merasakan kekuatan raga nanti. Kenapa? Sebenarnya kalau orang sudah disibukkan dengan ibadah ya, meskipun ini saya datanya belum dapat ya, kira-kira para sahabat-sahabat itu ya, atau mungkin Rasulullah mungkin ya secara khusus itu habis buka tuh ngapain gitu kan? Apa yang mereka makan habis berbuka? Ya, saya pikir mungkin mereka sederhana sekali ya, karena memang penyakit-penyakit zaman dulu pun tidak terlalu kompleks seperti penyakit di zaman sekarang. Jadi subhanallah teman sekalian, habis buka itu sudah makan secukupnya. Kalau Anda yang baca tulisan saya kemarin di Instagram saya tentang dahsyatnya puasa atau Ramadan ini ya, antara fasting state ya, antara waktu berpuasa dengan feeding state atau waktu makan. Kan kita di Ramadan itu lebih lama fasting state-nya atau rentang kita tidak makan ya kan sebenarnya kan. Karena memang antara waktu berbuka sama sahur, kemudian kita sholat malam, baik itu sholat tarawih segala macam, itu kan waktu jeda makan kita tuh nggak banyak gitu, nggak banyak kita bisa makan. Kalau dikasih waktu sejam, berapa banyak sih kita bisa makan waktu sejam kan gitu. Jadi lebih banyak rentangnya itu malah justru fasting state-nya sebenarnya. Ya, apalagi habis berbuka dia makan sedikit, habis itu sibuk dengan tilawah mungkin atau sholat malam, karena beberapa sahabat-sahabat zaman dulu pun itu saya pernah nyoba juga tuh ya, dari habis isya tuh sholat malam sampai subuh coba, masya Allah. Nah ini kan belum pernah nih kita kerjain. Jadi kita mau itu booster itu di situ ya. Booster iman ya, termasuk di situ juga mungkin perlu juga ya kita melakukan ya kebaikan-kebaikan yang kita mungkin belum pernah kerjakan sebelumnya. Mungkin contoh beginilah,
Ramadan sudah biasa ngasih iftar. Iftarnya apa? Ya iftarnya mungkin ya maaf gorengan, mungkin atau cilok, cireng atau apalah gitu kan, nggak tahu saya gitu kan. Coba diubah sedikit gitu kan. Jadi kita coba mengubah lagi bagaimana Ramadan ini berbagi dengan sesuatu yang lain. Misalkan berbagi dengan misalkan air madu misalkan, atau mungkin air madu yang botol air mineral katakanlah 600 cc atau 300 cc dimasukin madu, terus di situ dikasih makanan-makanan sehat, murah meriah, kan bisa tuh kayak begitu. Jadi kita jadikan Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan yang berbeda ya. Karena iman itu kan kita tahu bahwa iman saja, kalau mungkin yang biasa main di Google gitu kan SEO itu kan perlu di refresh. Maka iman juga sama. Makanya ada doa kan, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, kan gitu doanya. Perbaharui imanku ya Allah, ya perbaharui hatiku, perbaharui agamaku, duniaku, akhirat, kan gitu ya. Maka jadikan Ramadan di tahun ini Bapak Ibu sekalian rekan-rekan saya menjadi Ramadan di mana ada refreshingnya, ada boosternya, yang lain kita kerjakan. Yang biasa sudah target misalkan Ramadan, sedekahnya misalkan dalam satu Ramadan itu misalkan 10 juta lah 30 hari gitu kan. Karena subhanallah naikin lagi gitu kan. Bahkan saya pernah mendapatkan beberapa teman-teman itu malah dia punya warung itu digratisin selama Ramadan. Saya pernah dapatkan itu waktu saya dapat cerita di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu subhanallah ya. Apa tuh namanya? Ada satu masjid ya. Di sana itu masjid, lupa saya itu ya, lupa di daerah mana gitu. Itu di lantai paling atasnya itu di situ kan ada restoran. Katanya itu Ramadan waktu berbuka itu digratisin gitu, orang makan selama 30 hari full gitu kan. Ini kan challenging gitu kan. Challenging maksudnya menantang banget buat kita. Dan itu salah satu booster iman, teman-teman sekalian. Ya, booster iman yang membuat akhirnya gitu bahagia dengan Ramadan. Kayak sekarang ini, subhanallah, kita tahu bahwa Nabiullah Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa barang siapa ya seorang itu bahagia bertemu dengan Ramadan, ya itu Masya Allah. Ya, keberkahan, kebaikan, pahala yang Allah berikan, sebagaimana Ramadan itu juga bahagia dengan dia untuk bertemu dengan dia di waktu Ramadan nanti, kan subhanallah. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus munculkan. Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita munculkan supaya apa? Supaya nggak jadi beban gitu kan. Makanya saya bilang ini Ramadan, subhanallah ya. Kalau secara iman mungkin teman-teman sudah paham dan punya agenda sendiri, jangan sampai nggak ada agenda selama Ramadan ya. Itu dulu pernah kalau nggak salah saya tulis 2 tahun yang lalu itu. Apa kalau nggak salah itu Ramadan JSR atau apa gitu hashtagnya di Instagram ya. Dan ini sebagian sudah saya apa tuh namanya kompilasi dalam buku Ramadan JSR, termasuk beberapa menu-menu sederhana sebenarnya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang menu-menu tadi dan sebenarnya apa sih yang apa tuh namanya do and don't-nya gitu kan, atau apa yang sebenarnya boleh kita makan atau lebih banyak kita konsumsi di bulan-bulan atau di bulan Ramadan ini ya. Itu iman. Jadi jangan beribadah dengan yang biasa-biasa lagi di waktu Ramadan, sayang ya. Tahun lalu misalkan sholat duhanya misalkan tuh biasanya 6 rakaat. Ramadan tahun ini polin sampai 12 rakaat misalkan begitu. Ngajinya biasa bulan Ramadan itu 2 juz, naikin jadi 4 juz gitu kan. Atau mungkin mentokin sampai 10 juz sehingga per 3 hari itu bisa khatam Quran. Apalagi nanti di 10 hari terakhir ya. Saya nggak tahu di Syamil nanti apakah ada iktikaf bersama nanti, wallahu alam. Tapi jangan sampai dilewatkan lah pokoknya iktikaf atau mungkin 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena itulah dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu iman. Yang kedua berkaitan dengan imun ya. Kita tahu bahwa Ibu sekalian sebenarnya puasa itu sendiri ya, puasa atau melaparkan diri itu sendiri itu sudah merupakan booster imun sebenarnya. Kalau Anda baca penelitian-penelitian tentang bagaimana lapar atau mungkin bagaimana apa itu namanya puasa itu meningkatkan, itu udah terlalu banyak sebenarnya ya. Dan salah satu mungkin yang sempat Bapak Ibu teman-teman yang dapatkan tentang ada satu proses yang dikenal sebagai autofagi ya. Autofagi itu bagaimana sel-sel tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak, dan itu ternyata subhanallah ditemukan konsep itu oleh ilmuwan Jepang yang itu Masya Allah Bapak sekalian hanya terjadi ketika seorang itu berpuasa atau lapar. Jadi Masya Allah kan, subhanallah ya. Makanya sayang banget kalau Ramadan itu lagi lapar, selnya lagi lapar gitu ya, atau mungkin proses autofagi lagi bekerja,
Tapi masya Allah, subhanallahnya ya, akhirnya dimakan tuh makanan-makanan yang justru malah melemahkan tubuhnya, gitu kan. Sayang banget ya. Maka di buku itu nanti saya akan insya Allah di sini itu disampaikan juga tentang apa-apa yang perlu kita konsumsi selama atau di waktu Ramadan ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sekalian tentang bagaimana sistem imun itu sendiri ya. Kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan dua sistem imun, ya. Sistem imun spesifik atau non spesifik dan non spesifik ya. Nah, dua-duanya itu sebenarnya ketika Ramadan itu terjadi peningkatan lah, mungkin begitu, mungkin bahasa simpel, bahasa awamnya. Nah, tapi kita perlu tahu juga bahwa kita perlu menjaga agar sistem itu tuh stabil gitu kan. Sistem itu stabil dan tidak terganggu ya. Karena apa saya katakan terganggu karena tubuh kita ini sangat-sangat apa tuh namanya? Dia sangat reaktif dengan sesuatu ya. Contoh mungkin orang-orang yang terbiasa hidup sehat banget, bukan sehat banget, atau mungkin bahasa lain tuh over hygiene gitu. Over hygiene itu terlalu bersih gitu kan, which is itu tidak disarankan sebenarnya. Maka ketika ya dia mengkonsumsi sesuatu yang sedikit tanda kutip kotor gitu kan, atau tidak bersih gitu kan, akhirnya kan tubuhnya kan bereaksi dengan apa tuh namanya, dengan mungkin diare atau sakit perut gitu kan, atau kembung atau apa. Nah, itu sebabnya itu salah satu hal yang sederhana. Nah, kita akan cari tahu nih sebenarnya apa yang harus kita kerjakan di waktu atau di bulan Ramadan ini dan bagaimana caranya. Yang jelas, Bro sekalian, kita perlu tahu dulu ya bahwa sistem imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita itu ya ada di berbagai tempat di tubuh kita ya. Ya ada namanya di limfe, ya ada di kulit juga ada ya. Tapi ternyata dia dominasinya atau apa tuh namanya dominannya itu mayoritasnya itu letaknya ada pada pencernaan, ada pada perut kita ya. Beberapa ahli-ahli mengatakan bahwa 70-80% sistem kekebalan atau sistem imun kita itu ada pada perut kita. Tinggal pertanyaannya bagaimana cara menjaganya. Ya, jadi ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu, pilihannya sebenarnya cuma dua saja. Yang dia konsumsi itu menguatkan tubuhnya atau yang dikonsumsi melemahkan tubuhnya ya. Jadi di sini nanti apa yang tidak perlu Anda konsumsi selama Ramadan. Saya bahas itu dulu ya. Maka kalau boleh saya ini ambil atau mungkin saya simpulkan gitu kan, yang waktu nggak banyak, maka yang perlu ya kita, yang tidak perlu kita konsumsi selama Ramadan adalah apa-apa yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem kita yang ada pada pencernaan tadi. Yang pertama apa? Semua produk-produk yang berbasiskan kemasan. Ya, apalagi sudah di situ ada banyak bahan-bahan tambahan pangan sintetik, pengawetnya lah, penyedapnya, perwarna, apa segala macam. Ya, itu berarti termasuk di sini makanan-makanan olahan, makanan-makanan olahan yang sudah dikemas gitu kan. Ya, jadi bagusnya gimana? Ya ambil, beli dari pasar gitu kan. Beli dari pasar, masak gitu. Jadi bukan kemasan gitu kan. Misalkan begini kan, wah biar saya gampang nih gitu kan. Saya mau buka puasanya nanti pakai air kelapa aja, tapi air kelapa yang sudah kemasan, udah pabrikasi, udah keren tuh kemasannya. Bukan gitu, itu nggak termasuk di sini. Itu malah justru yang perlu kita hindari atau kita stop atau tidak kita konsumsi di bulan Ramadan seperti itu. Ya, produk-produk kemasan. Ya, apapun bentuknya, Bapak Ibu sekalian, usahakan yang Anda konsumsi itu adalah real food, gitu kan. Real food itu makanan asli gitu kan, makanan alami, makanan yang tidak banyak mengalami pengolahan. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kurangilah semua jenis karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan itu contohnya apa? Nasi putih gitu kan. Nasi putih kayak kemarin subhanallah dapat satu bahan pangan yang sangat baik namanya sorghum. Ya, sorghum itu sebenarnya sumber karbohidrat yang masih tinggi serat ya, dan harganya sebenarnya relatif murah. Ya, relatif murah. Saya dikasih satu karung nih kemarin, itu kan masih banyak di rumah, nanti kalau mau silahkan datang ke rumah ya. Itu sorghum, dia masih tinggi serat, karbohidratnya masih cukup apa tuh namanya, masih seimbang lah gitu kan. Nah, karbo-karbo olahan ya, atau mungkin seperti tepung ya, kemudian nasi putih ya. Karena saya sebutnya karbo olahan saja nasi putih itu. Kenapa? Karena memang nasi putih kan sudah banyak mengalami pengolahan ya. Kemudian gula pasir atau gula putih ini ya, jadi 3 nih, ingat baik-baik, nasi putih, tepung, sama gula pasir. Berarti kita nggak makan karbo selama Ramadan? Oh tidak.
tetap makan karbo, tapi karbonya Anda ganti dengan yang lain. Tadi saya cerita ada sorghum kan, tetap laki-laki, perempuan ya Anda tetap wajib makan karbo, ya, karena karbo kita butuhkan. Allah udah menciptakan, jangan nggak makan karbo. Tapi pilihannya adalah karbonya diganti dan dikurangi gitu loh konsepnya. Ya, jadi karbo tadi diganti dengan ganti apa? Sorghum bisa, ya, atau Anda makan kentang bisa, atau singkong bisa, ya, ubi cilembu juga bisa, ya banyak pilihan karbonya. Ya, jadi teman-teman bisa ubah semua itu karbo-karbo olahan tadi, dan jangan terlalu banyak. Ya, jadi subhanallah ya teman-teman sekalian, saran saya di Ramadan nanti jangan terlalu banyak. Dan satu hal yang saya pengen sampaikan kepada Anda, saya pengen ya Zoom ini atau webinar ini bukan cuma sekedar Zoom, Anda dapat materi selesai, tidak. Tapi saya berharap sekalian teman-teman punya checklist gitu kan di Ramadan nanti. Misalkan Anda buat sendiri aja checklistnya, semacam Ramadan planner lah gitu kan. Keluhan Anda apa, sakit Anda apa, nanti waktu obat yang dimakan apa, terus nanti lihat selama Ramadan itu hanya dengan subhanallah, masya Allah dengan puasa, perbaikan pola makan, sedikit tambahkan dengan nanti saya akan jelaskan herbal-herbalnya apa, itu penyakit tadi perlahan hilang dengan sendirinya. Ini keajaiban atau kedahsyatan tubuh kita yang Allah ciptakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita merasakan atau sudah sering membaca doa atau mungkin ayat dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di sini nanti itu esensinya. Sempurna banget tubuh kita itu. Sistem imun, sistem metabolisme, pencernaan semua diperbaiki selama Ramadan. Ya. Asal apa? Don'ts-nya ya, don-nya itu jangan dikerjain ya. Yang nggak perlu itu jangan kita konsumsi gitu kan. Itu. Jadi termasuk sini makanan-makanan yang berminyak juga ya. Ramadan tidak ada makanan minyak, usahakan. Paksa, memang enak, godanya banyak. Tapi maksud saya, sampai kapan kita ngomong kayak begitu terus? Tapi kan gitu kan. Sampai kapan kita mau kayak begini terus nggak memaksakan diri kita? Ya. Belum lagi cerita karbo yang masuk, minyak yang masuk, belum lagi cerita salah satu contoh saja Bro sekalian, salah satu kesalahan fatal ya. Kesalahan fatal dalam memasak sesuatu makanan adalah memasukkan garam saat makanan tadi masih panas. Itu fatal banget. Itu di tubuh, itu bisa dideteksi. Itu. Ya. Bisa dideteksi. Jadi masukin garam tuh kapan? Saat makanan sudah hangat, sudah dingin. Itu boleh lah masukinnya. Garamnya pun bukan garam dapur, tapi garam-garam mineral. Ya, macam-macam teman-teman bisa dapatkan itu. Ya. Itu yang kedua. Ya, apa itu namanya? Jadi yang pertama tadi don'ts-nya, jangannya itu selama Ramadan usahakan apa tuh namanya, jangan makan makanan kemasan atau olahan. Jadi ya, tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Ya itu seperti itu. Lalu itu sudah sangat membantu, insya Allah. Itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, lalu apa yang kita harus konsumsi selama Ramadan? Tadi saya sudah cerita ya. Semua yang itu ya, yang masalah ke tubuh kita itu coba cari sumber baiknya apa. Nah, ini yang masuk poin yang kedua. Apa yang kita perlu konsumsi selama Ramadan? Jadi tadi saya cerita tentang minyak. Minyak goreng yang berbasis minyak kelapa sawit, semua sudah tahu itu tidak baik, apalagi kalau digoreng berulang-ulang. Ya, jadi Anda bayangkan ketika seorang itu mengkonsumsi gorengan, minyaknya dapat, karbonya, gulanya dapat, garamnya dapat, komplit banget gitu kan. Ya, tanpa tanda masalah nanti di tubuhnya itu.